Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem penyakit tulang, maka kali ini kita akan ke KD selanjutnya, yaitu KD tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Sistem jantung plus pembuluh darah. Nah, di sini kita akan mempelajari ada 5 penyakit yang akan kita pelajari, yakni ada hipertensi. Terus kemudian cardiac arrest, angina pectoris, gagal jantung kongestif, kemudian jantung koroner. Nah, ini tugasnya membuat LP. Ini nomor absen 1 sampai 7, 8 sampai berapa ya? 8 sampai 14. Ini 15 sampai 21. Ini 21. Benar ya? 21 sampai 28. Ini 28 sampai selesai. Untuk LP kalian tulis tangan aja. Tulis tangan biar menghemat kertas, hemat biaya. Dan kalian selain membaca, kalian juga menuangkan dalam tulisan. Kalian bikin singkat aja, nggak usah pakai pendahuluan. Yang penting ada penyebab. Definisi dulu ya. Yang penting ada definisi, kemudian penyebab, tanda gejala, patofisiologi. Patofisiologinya nanti kalian bikin singkat aja, kayak rangkuman gitu, jadi nggak terlalu panjang. Definisi, penyebab, tanda gejala, patofisiologi, kemudian pemeriksaan penunjang, penata laksanaan ini kayak obat-obatan, penata laksanaan medis, non medis. Terus kemudian setelah itu nggak kuat ya, komplikasi dan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya kalian ambil satu aja, enggak apa-apa. Jadi ini ya nomornya: definisi, penyebab, tanda gejala, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, komplikasi, diagnosa keperawatan. Satu aja. Jadi ada 8 item yang harus kalian kerjakan. Ya, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Intinya aja. Sudah, sekarang kita masuk ke hipertensi. Kita masuk ke, ini sudah dicatat tadi ya. Tadi udah dicatat ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Terus kemudian kita masuk ke bab hipertensi.
hipertensi. Kalau kalian dengarnya darah tinggi, definisinya adalah tekanan darah di mana sistoliknya di atas lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Biasanya ini untuk orang normal. Kalau untuk manula, ini sistoliknya, manula tahu ya orang tua, sistoliknya lebih dari 160, kemudian diastoliknya lebih dari 90. Nah ini ada usia dewasa, ini ada manula. Terus setelah itu kita masuk ke definisinya ini. Sekarang kita masuk ke etiologi atau penyebab. Penyebabnya yaitu hipertensi esensial atau primer, kemudian hipertensi sekunder. Yang primer ini penyebabnya tidak diketahui, namun banyak faktor yang mempengaruhi kayak genetik, lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf simpatik, obesitas, merokok, stres, itu masuk ke hipertensi primer. Kalau hipertensi sekunder, dia diakibatkan karena penyakit. Sudah, setelah ini kita masuk ke manifestasi klinis. Yang pertama adalah kayak tadi ya, tekanan darahnya lebih dari 140 90 mmHg. Terus kemudian kelelahan. Terus kemudian nafasnya jadi pendek. Terus sakit kepala, mual, gemetar, nadi meningkat, sesak, gangguan penglihatan, marah-marah ya. Kalau orang darah tinggi dia marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Ya karena ini dia kan capek, orang capek kan gampang marah. Terus kemudian pada beberapa pasien dia kaku di leher. Ini adalah manifestasi klinisnya. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada yang segera, ada yang lanjutan. Pemeriksaan yang segera atau urgent, ada kemudian yang pemeriksaan lanjutan. Yang segera ini kayak darah rutin, kemudian pemeriksaan kreatinin, glukosa, kalium serum, kolesterol, contohnya kolesterol. Ini yang pemeriksaan segera. Terus kemudian yang pemeriksaan lanjutan ini bisa pakai CT scan. Terus
kemudian USG bisa USG ini untuk apa? Untuk melihat struktur ginjal. Terus setelah itu kita masuk ke penata laksanaan. Penata laksanaannya ada non farmako atau non farmako. Ini yang nggak pakai obat, terus ada juga yang farmako. Farmako ini dia pakai obat-obatan. Yang non farmako adalah batasi garam. Jangan banyak-banyak makan garam. Ini biasanya kalau kalian dengar nggak boleh makan garam karena darah tinggi. Terus kemudian rendah lemak, makanannya yang rendah lemak. Kemudian gaya hidup, misalnya mengurangi rokok, alkohol, dan stres. Untuk pengobatan farmako biasanya dia akan dikasih diuretik. Diuretik ini kerjanya meningkatkan volume air dan pengeluaran natrium melalui air seni. Terus kemudian beta blocker. Beta blocker ini menghambat hormon stres. Kemudian antagonis kalsium. Ini mengurangi jumlah kalsium yang masuk ke sel otot, dinding pembuluh darah dan jantung. Kemudian penghambat enzim konversi. Ini ya. Penghambat enzim konversi. Terus kemudian ini menghambat substansi yang dihasilkan oleh ginjal yang bertugas menyempitkan arteri kecil. Kemudian vasodilator. Vasodilator ini untuk melebarkan arteri secara langsung. Terus penghambat simpatetik. Penghambat simpatetik. Ini penghambatan aktivitas simpatik. Terus kemudian diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul? Apa? Biasanya nyeri akut, ya, berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskular cerebral. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Cemas berhubungan dengan krisis situasional. Resiko tinggi penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan afterload. Kemudian kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Kalau untuk diagnosa ini kalian bisa acuannya di Niknok, kalian bisa lihat di situ lengkap. Kalau bisa ada buku Niknok ya. Kalau misalnya nggak ada mungkin di perpustakaan bisa dicari. Sudah untuk hipertensi sekian. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ke ibu lewat WA atau tanya ke PJ-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.